Baik Bapak Ibu, mohon kita kembali ke posisi kita semuanya. Menteri Berita Profesor Dr. Haji Abdul Somad MSI. Kami semuanya yang ada di depan mohon duduk semuanya. Mohon perhatiannya kita duduk supaya yang ada di belakang kita bisa melihat. Yang di depan mohon duduk, yang di depan mohon duduk supaya yang di belakang bisa melihat. Yang di depan mohon duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudara saya? Sehat, hatinya sehat, badannya sehat, pikirannya sehat, kantongnya sehat. Itu jawaban yang paling kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sekarang dalam acara zikir akbar. Zikir itu artinya mulut menyebut, hati mengingat. Apa artinya? Mulut menyebut,
hati mengingat. Yang disebut adalah kalimat-kalimat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita mengingat. Mengingat siapa? Mengingat istri di rumah. Bukan, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka zikir yang pertama adalah solawat, bukan somat. Zikir yang pertama adalah solawat. Kenapa zikir yang pertama solawat? Karena satu solawat balasannya 30. Man sholla alaiya sholatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas kebaikan. Amin. Wa huttat anhu asyara sayyiat, dihapuskan kesalahan 10 kesalahan. Amin. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Amin. Makanya banyak-banyak bersodakoh. Maka kita perbanyak sholawat. Ibu sambil masak sarapan pagi, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jadi kita mesti banyak bersolawat. Saya yakin dan percaya ini yang hadir ini bisa tenang walaupun panas terik, karena dulu ibunya waktu mengandung banyak bersolawat. Sekarang banyak perempuan mengandung anaknya nggak bisa tenang karena ibunya menyanyikan lagu Keong Racun Kucing Garong, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Ya Allah, jadikanlah kami ahli solawat, mulut bersolawat, hati berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Lahir anak solawat, acara akikah solawat, acara nikah solawat, acara walimah solawat, acara nikah lagi. Berarti mereka setuju, Pak. Ini kenapa acara di Bone ini tidak dibuat di dalam masjid? Kenapa mesti dibuat di tanah lapang? Jawabannya, masjid tidak muat. Lihatlah umat manusia. Ustadz Abdul Somad, kalau Ustadz jalan di Sulawesi Selatan dari ujung ke ujung, maka orang yang paling lembut adalah orang Bone. Maka kata kawan saya, sahabat saya, dimarahi orang Bone sama dirayu orang Sidrap. Ustadz lebih baik dimarahi orang Bone. Orang Sidrap itu sahabat saya, saudara kita semuanya. Ini adalah disatukan dengan satu ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Bupati Bone, mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati periode 2018-2023, mudah-mudahan diberikan amanah yang lebih besar di masa akan datang. Hadir bersama kita Ketua Panitia keluarga besar dari Asadiyah Al-Mukarram Ustadz Bakhtiar, dan ini senior-senior saya. Ini ada Ustadz Abdullah Yusuf, orangnya ganteng, kumisnya melintang, tapi beliau sudah menikah, sudah punya istri, tapi baru 1 kali. Di sebelahnya ada Ustadz apa namanya?
Ada Ustaz Hasbi, itu kakak kelas saya juga. Ini yang mengawal saya kalau saya ke Sulawesi Selatan, itu adalah alumni Al-Azhar Kairo. Yang asli orang Bone, ini dia namanya Ustaz Rusdi Arif. Ada yang ganteng pakai baju rompi, pakai baju rompi puas. Ini Rusdi Arif, kakak kelas saya, senior saya, yang mengawal saya. Pokoknya kalau ada yang mau salaman sama saya, anak laki-laki saya salami. Kalau ada yang perempuan, kata beliau, Ustaz Somad tidak boleh salaman dengan perempuan, sama saya aja. Bapak Ketua Dewan Masjid, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua PC Nahdlatul Ulama, Ketua Muhammadiyah. Ini Ustaz Somad ini tidak adil. Yang disebutnya hanya teman-temannya saja, yang disebutnya disapanya hanya pejabat-pejabat saja. Padahal kami dari tadi yang setia menunggu kena panas. Betul? Yang saya hormati dan dimuliakan Allah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa tendanya ini seperti hembus angin? Ada di tengah satu, ada di kiri, ada di kanan. Namanya luar biasa, tamu VVIP, tapi di belakang. Ini menunjukkan bahwa orang Bone tidak ada yang paling hebat, yang paling mulia. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama-sama panas, semuanya sama-sama haus. Betul? Kalau tuan ke rumah Pak Daus, jangan lupa membawa teman. Kalau di antara jamaah ada yang haus, sudah siap mobil kebakaran. Insya Allah. Pemadam kebakaran Kabupaten Bone. Gimana Bapak pemadam Pak Damkar? Sudah siap? Kalau saya kasih kode, siramkan air. Jadi yang pertama dalam zikir adalah sholawat. Khutbah Jumat menggelegar di masjid. Seandainya khotib lupa mengucapkan sholawat, batal khutbah Jumatnya, menjadi sholat. Kenapa sholat subuh? Menjadi sholat zuhur. Seandainya sholat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatun tayyibatulillah, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Tiba-tiba handphonenya bergetar, lupa bersolawat, langsung salam, assalamualaikum warahmatullah, maka sholatnya batal karena lupa bersolawat. Andai berdoa, Allahumma ansur Islam wal muslimin fi Palestin, tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah, lupa bersalawat, tidak diterima Allah. Maka zikir yang pertama adalah sholawat. Ustaz Somad itu zikirnya apa? Saya dari tadi di jalan itu tidur, gelap, hujan, tidur. Lalu kemudian begitu sampai di Bone langsung terjaga, dan pas buka mata kepiting sudah siap. Ada kepiting, ada ikan tuna, ada, nggak usah saya ceritakan nanti meleleh. Luar biasa. Barulah saya paham kenapa orang Bone cerdas-cerdas, kenapa tokoh-tokoh nasional banyak dari Bone. Betul? Karena makanannya bergizi. Panas terik, menggigit dari atas langit. Ini jam genting, jam 2 ini kan jam genting ini. Orang kalau sudah jam 2 ini, tapi di Bone tidak ada yang menguap. Kenapa? Tidak ada yang mengantuk. Kenapa? Karena berdiri. Gimana mau ngantuk berdiri? Kalau saudaraku, kalian di sana berdiri, sesungguhnya saya pun berdiri juga di sini. Mana mobil pemadam tadi kok hilang? Hai guys.
Kalau saudaraku di sana kepanasan, maka sesungguhnya kita merasakan panas yang sama. Cuman agak beda sedikit panas kita. Ustaz Somad merasakan panas, saya panas juga. Kenapa Ustaz merasa panas? Karena topinya baru. Ini namanya topi Tobone Reca. Betul. Nanti kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad itu kalau tausiah, kami bingung melihat videonya. Di mana-mana sama aja, bajunya putih, pecinya hitam, kayak nggak pernah ganti baju. Tapi begitu sampai di Bone, orang semua tahu yang mana video Ustaz Somad di YouTube ketika di Bone. Gak perlu dengar, dari bajunya sudah kelihatan. Ketika dia pakai topi Reca Tobone sampai pakai songkok reca dan kain, pokoknya luar biasa lah. Ini nanti kalau saya bawa pulang, ini kopernya harus diikat betul-betul, jangan sampai dicuri orang. Ini emas semua ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari yang mulia zikir akbar, berkumpul bersama kita berzikir, maka selesai dari zikir ini apa kata malaikat? Umu maufuran lakum. Oh, ini ada kamera di atas. Angkatkan tangan semua. Angkatkan tangan semua ke atas. Lambaikan tangan semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, turun. Jangan lama-lama. Nanti ketiak basah. Apa hubungannya zikir dengan pemilu damai? Menuju pemilu damai. Karena orang yang hatinya tidak berzikir mudah diganggu setan. Pilihan boleh beda, tapi hati tetap berzikir. Nanti kalau ada orang yang ngajak kelahi, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, maka usirlah dia pakai ayat kursi. Kenapa diusir pakai ayat kursi? Karena sekarang lagi banyak rebutan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mencalonkan dirinya menjadi anggota DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden Wakil Presiden terpilih yang adil dan amanah, sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau ada yang nyogok-nyogok ngasih uang, mau terima uangnya? Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Pilihlah orang yang adil dan amanah, orang-orang yang soleh, bukan somat. Orang-orang yang memperjuangkan negeri ini, memperjuangkan Bone di parlemen, di Senayan, supaya uang orang Bone, uang orang Sulawesi Selatan diambil ke Jakarta, dikembalikan lagi untuk pembangunan jalan kita. Memperjuangkan kita, memperjuangkan Indonesia. Siap jaga Bone, siap jaga Sulawesi Selatan, siap jaga Indonesia. Takbir. Ini kenapa suara Ustaz Abdul Somad ini menggelegar? Habis makan sepupu ketupat. Apa namanya tadi Ustaz? Buras namanya. Tadi saya makan buras pakai ikan. Iya, pokoknya itulah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita jaga kebersamaan ini dengan banyak berzikir supaya hati kita tenang. Siapa yang mengatakan ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Orang sekarang mencari ketenangan, betul? Uang sudah ada, tidak tenang. Rumah sudah ada, tidak tenang. Mobil sudah ada, tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena semuanya kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu, istrinya. Yang lain daripada itu semuanya hutang. Maka yang menenangkan hati adalah memperbanyak zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah.
subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan pada hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah, ringan di lidah, berat di timbangan, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang mau pakai suara, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Saya biasanya zikir gak pakai suara Pak Ustaz. Boleh berzikir gak pakai suara? Boleh. Allah Maha tahu. Allah tahu apa yang berbisik di dalam hatimu. Betul? Kalau ada teman kita zikirnya nggak pakai suara, jangan kita pancing-pancing dia, karena dia berzikir dalam hati. Yang berzikir dengan suara bagus, yang berzikir Allah jatuh bukan. Yang berzikir dengan suara bagus, yang berzikir. Kenapa bisa lengket di hati? Karena hati berzikir. Ada lipnya. Berzikir dengan suara. Makanya saya kalau jadi imam, saya berzikir dengan suara. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa Ustaz Somad berzikir dengan suara? Saya mau mengajarkan makmum di belakang. Mungkin ada makmumnya baru masuk Islam, mungkin ada makmumnya anak yang baru tobat, mungkin ada anak-anak yang di kecil tidak tahu bacaan selesai sholat. Pulang dia ke rumah, nanti ibunya nanya, apa kata imam tadi nak? Jangan berzikir terlalu cepat. Jangan sampai nanti dibagikan buku catatan amal kita di akhirat, yang lain berzikir, 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 berzikir. Jangan sampai buku kita diberikan, ini catatanmu, kumur, 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 kumur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siap bertasbih? Siap bertahmid? Siap bertakbir? Walaupun pakai motor anak muda, bunyi knalpotnya gitu. Apalagi ini hari Sabtu, nanti malam, Masya Allah, motornya mulai lewat depan, pas depan rumah, tapi anak-anak bonek tidak ada yang pacaran, betul? Ya Allah, anak-anak muda bonek yang pacaran, putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Sampai hati Ustaz Abdul Somad, kenapa Ustaz kenapa hujan lebat turun? Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, anak-anak bonek yang sudah putus, nikahkan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini anak sudah 3, amin. Anak 5. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda bonek, dia kalau pakai motor, dia bertasbih terus, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Kenapa dia bertasbih? Karena tertulis di bajunya di belakang, biker subuhan. Masya Allah, biker subuhan, tertulis di baju kaosnya di belakang, born to ride, ride to Jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga. Bersamamu Besti. Ya Allah, itu dia baju kaosnya, Masya Allah. Biker subuhan di masjid, sholat subuh ramai, pas sholat zuhur hilang.
Kenapa kalian namanya biker subuhan? Karena kami sholat subuh melawan tidur, kantuk saja kami tahan. Apalagi kalau cuma sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, kami siap sholat berjamaah. Betul? Yang mau cari menantu, yang mau cari imam, carilah anak biker subuhan. Kalian sudah saya iklankan, nggak laku juga, nggak salah saya lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir yang pertama sholawat, zikir yang kedua tasbih. Tasbih artinya apa makna subhanallah? Allah maha suci. Ada di antara kita yang suci? Tidak ada. Ada yang wangi karena pakai parfum, ada yang putih karena pakai skincare, ada yang ganteng karena masih muda. Kalau sudah tua, tua ompong peot. Mohon kalau dengar ceramah Ustaz Somad jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Apa amal yang paling mulia ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun bidzikrillah. Amal yang paling afdal adalah lisan berzikir mengingat Allah. Inilah majlis kita. Majlis kita ini adalah majlis zikir, supaya kita banyak berzikir. Jangan sampai kita kena goda setan, jangan sampai kita diganggu hantu, nyiblorong, sundel bolong, mak lampir, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicatat sebagai lidahnya berzikir, hatinya berzikir, pikirannya berpikir, dan kita semuanya husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha. Apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan kau ucapkan nanti saat malaikat maut mencabut nyawa. Mati dalam keadaan la ilaha illallah. Makanya kita mesti banyak berzikir. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Kita semua ini akan mati, betul? Siapa yang berani berkata bahwa saya masih hidup besok pagi? Pasti. Siapa berani? Enggak ada. Kita semua akan mati. Orang kaya, pejabat, orang ada, polisi, Pak polisi berani dengan kamu, tentara, satpol pp, ustaz, paling kuat. Kita semua akan mati dan kita semua akan menghadap Allah. Lidah kita akan ditanya, apa dulu yang sering kau ucapkan? Orang yang selalu cerita aib orang lain, suami ini makanya besok beli kangkung 2 ikat, ngomongnya 2 jam. Kalau ada yang ngajak cerita, gimana suami si anu, gimana anak si anu, subhanallah walhamdulillah, siap membalasnya dengan zikir, siap bercampur semua zikir. Ketika datang orang mau membicarakan orang lain, ngapain itu si anu mencaleg nanti dari koruptor ini mah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi jangan gara-gara zikir ini lalu tidak mau ngomong. Apalagi ini kita dekat pasar, tadi lewat pasar, nanti ada orang mau beli, ini kain ini berapa semeter Pak? Subhanallah, tidak dijawab. Pas lagi nggak ada orang, apalagi pegawai di kantor Bapak PJ Bupati, Disduk Capil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, mau nanya gimana akte kelahiran anak saya kemarin Pak? Subhanallah. Suami pulang marah-marah, perutnya lapar, mana masakan? Apa kerjamu di rumah? Subhanallah walhamdulillah. Insya Allah ibu yang sedang hamil, kalau dia tenang, maka anaknya akan menjadi anak yang cerdas.
Perempuan hamil tidak boleh stres, tidak boleh kena marah, tidak boleh depresi. Nanti anaknya bodoh, nanti anaknya cacat, nanti anaknya macam-macam. Bisa cari informasi di internet. Dan yang bisa menenangkan itu adalah uang. Betul, Bu? Betul katanya. Uang banyak, suami selingkuh, bisa tenang? Bisa katanya. Uang banyak, suami dilarikan pelakor, bisa tenang? Tidak bisa. Yang menenangkan kita adalah memperbanyak zikir, salawat, zikir, subhanallah, zikir, alhamdulillah. Hari ini Abdul Somad masih bisa bernapas. Napas itu dua, sekali tarik, sekali hembus. Tarik sekali, hembus sekali, tarik sekali, hembus sekali. Ada napas yang lebih daripada itu? Enggak ada. Tarik, hembus, tarik, hembus, sampai akhirnya nanti berhembus dan tak bisa ditarik lagi. Itulah maka orang mati itu matanya terbuka. Kenapa orang mati itu matanya terbuka? Karena saat nafas berhembus, dia melihat ruhnya keluar, matanya melotot. Istrinya pun takut. Saat melihat suami melotot, dia pergi ke masjid. Tuan Imam, Guru Ta, Ustaz, Habib, tolong pejamkan mata suami saya di rumah. Padahal dulu waktu masih hidup, apa kata dia? Kolah bulan, kolah bintang, siang dan malam jadi kenangan, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh my sweetie, oh my, enggak semua lah. Tapi begitu malaikat mau datang, mulailah berubah. Yang dulu katanya sehidup semati, sekarang aku hidup, kau mati. Yang dulu katanya uang bersama, mulai berubah menjadi harta gono gini. Kau begono, aku begini. Yang kekal abadi menyertai ibu-ibu hanyalah zikir. Yang menyertai bapak sampai mati di alam barzah hanyalah zikir. Ibu, boleh saya bertanya? Boleh? Janji nggak marah? Jawab dengan jujur. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Nampaknya mereka belum dengar dengan jelas. Seandainya mereka mati, ibu mau ikut? Jelas, Pak. Jadi kalau selama ini mereka menangis di liang lahat, suami terbujur kaku di bawah, dia nangis, sabar. Ditanya sama Ustaz, kenapa kau nangis? Warisannya sedikit kan? Kita semua akan mati menghadap Allah. Yang kekal bersama kita adalah zikir. Ustaz, kenapa ngomong zikir? Yang lain, ya, tema kita kan zikir. Zikir menuju pemilu damai. Tanggal 14 Februari 2024, habis sholat subuh, berzikir bersama. Habis zikir, pergi ke tempat mencoblos. Pas mau nyoblos, nggak bisa. Kenapa? Belum sarapan.